Apakah Yesus di dalam narasi Injil itu mengalami hal-hal yang bersifat metabolisme biologis seperti lapar, haus, dan lain sebagainya? Jelas. Disebutkan di dalam Bible itu. Iya kan? Nah, lalu sekarang pertanyaan Rashid begini. Lalu bagaimana tentang seksual? Saya jawab. Yesus disebutkan di dalam Bible mengalahkan keinginan-keinginan daging. Berapa kali di dalam Bible itu dinarasikan Yesus seperti itu? Misalnya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya kan? Nah, tetapi hebatnya, Yesus itu mengalahkan keinginan-keinginan daging. Iya. Dikatakan di dalam Bible itu dinarasikan bahwa tetapi dia dibiarkan dicobai, tetapi ia tidak jatuh ke dalam pencobaan itu. Iya. Nah, lalu sekarang menjadi pertanyaan. Apakah bisa manusia itu mengalahkan keinginan-keinginan daging? Jelas bisa. Ya kan? Jelas bisa. Itu tinggal bagaimana seseorang itu melatihnya. Nah, kalau berangkat dari pola pikir Muhammad, ya memang jelas nggak nangkep. Kok pindah? Jangan dong. Balik ke Yesus. Kok ngatur saya ini? Kan agamamu. Ini kan waktu saya ini. Versimu. Jangan pindah, nanti saya jelaskan. Saya udah cukup segitu aja. Oke, mau saya tanggapi? Artinya dalam penegasan bahwasanya Yesus apa tadi? Yesus mengalahkan keinginan. Artinya dia colai. Terus apa? Mengalahkan keinginan-keinginan daging. Bagaimana caranya mengalahkan keinginan daging? Bangun pagi ada yang berdiri duluan, ya kan? Ini waktu saya ngomong. Ya nggak, udah cukup. Lanjut. Ngomong. Loh, katanya kamu kasih saya ngomong. Justru orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu adalah orang-orang yang tidak mampu mengalahkan keinginan daging. Iya. Tidak mampu mengalahkan keinginan daging. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya sama kamu itu sederhana. Kenapa kamu membuat satu standar bahwa manusia itu harus seperti yang kau inginkan itu? Udah. Loh, begitu banyaknya manusia-manusia yang memilih untuk yang memilih untuk hidup selebat banyak. Makasih Lele Dumbo. Iya. Nah, tapi apakah mereka mampu mengalahkan keinginan dagingnya itu? Kan nggak semua orang mampu. Makanya di dalam Bible dikatakan, Paulus mengatakan begini, jika kamu tidak mampu bertarak, dikatakan, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan dan kamu tidak jatuh dalam jerat iblis, maka seharusnya kamu menikah. Kepada orang-orang yang tidak mampu hidup bertarak, yang tidak mampu hidup berselebat seperti itu, diharamkan oleh Paulus untuk tidak menikah. Kamu harus menikah supaya kamu tidak jatuh kepada jerat iblis. Nah, sekarang tidak semua orang bisa seperti itu, tapi ada orang yang bisa seperti itu. Nah, sekarang Rashid, jangan kamu gunakan standarmu tentang Muhammad yang tidak mampu menahan hawa nafsunya, kau terapkan ke orang. Itu yang nggak boleh, berpikir seperti itu nggak boleh. Nah, ini gimana? Karena apa? Giliran saya bilang lanjut. Waktu tinggal dikit loh, di 30 lagi. Habis ini giliran saya nanya kamu loh. Ya, jadi intinya begitu Rashid. Saya tutup dengan kata-kata sederhana. Bahwa di dalam Bible itu udah jelas. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Ya, betul. Paulus juga mengatakan, kalau kamu tidak mampu hidup bertarak, tidak mampu hidup berselebat, harusnya kamu kawin. Jelas. Tapi ada orang-orang yang memang dipanggil, dia hidup dalam keadaan seperti itu dan dia mampu. Karena hidupnya memang hanya dikhususkan untuk Tuhan. Seperti itu. Sekarang giliran saya ya. Loh, sekarang boleh saya tanggapi.
Nanti giliran saya. Kau udah nanya, masa kau tanggapi ikuti terus? aturan. Giliran saya sekarang. Makanya ikuti aturan. Gimana? Kalau orang mau kabur. kalau orang menyebutkan aturan, mau kabur, gini. Kalau orang menyebutkan masa aturan, kau mau kabur, suka kamu menanggung ikutin sendiri? aturannya. Waktu saya. Aturannya Teman-teman, memang Muhammad itu selain dia diberikan kekuatan yang seperti yang saya katakan, dia diberikan kekuatan seksual setara dengan 30 pria. Makanya dia sanggup menggilir istri-istrinya dalam satu hari. Dia sanggup mendatangi istri-istrinya itu. Ya kan? Nah, makanya gue bilang sama Rashid, mau berapa menit pertanyaannya. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana. Kenapa istrinya Muhammad sendiri? Ini pertanyaan saya sama kamu ya. Kenapa istrinya Muhammad sendiri dia bilang bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak punya kerjaan lain selain daripada nurutin hawa nafsunya Muhammad? Di mana datanya? Perkataan itu tertulis di dalam Sahih Bukhari 4414. Nih, lihat ini layar Oh, sini. itu bukan data. Sahih Bukhari 144. Oke. 4414. Baca. Sahih Bukhari 4414. Udah? Kau nyari itu aja nanti udah 1 jam sendiri. Ya, lama-lamain sama dia kan. Lama-lamain waktu gua kok. Iya kan? Nah, silakan. Oke. Nah, saya tanggapi dulu tadi pertanyaanmu. Apa penjelasanmu? Penjelasanmu kamu mengatakan bahwasanya Yesus itu. Penjelasanmu pertama, kamu memberikan statement yang membuat saya bukan berarti. Kau tanggapi pertanyaan saya. Setelah itu kau nanti saya tanggapi dulu. Bukan saya takut. Nanti habis ini kan waktumu lagi. Waktu saya. Waktumu nanti habis. Saya manfaatkan waktu saya. Habis waktu saya dong. Nah, penjelasan pertama, kamu membuat saya berpikir bahwasanya Yesus itu mengalahkan nafsunya dengan cara colai. Itu jelas. Kamu mengatakan bahwasanya dia mengalahkan nafsunya. Oh, ternyata Yesus selama ini dia tidak punya bini, dia melakukan hal yang sendiri. Lihatlah kelakuan orang Islam. Kelakuan orang Jangan terguncang. Kamu yang memulai berbicara selingkungin. Rashid, dengarkan. Kalau berbicara harus ada dasarnya. Tahan. Harus ada dasarnya kalau berbicara. Tahan. Edis, ini hanya cobaan, tahan. Oke? Rashid, kalau ngomong harus ada dasarnya. Dasarnya dari apa yang kau jelaskan, dia mengalahkan. Di mana? Di mana? Dalam Bible, dalam kitab yang kami percaya, di mana kencengin tap layar, kencengin. Artinya apa? Artinya Yesus ada birahi. Yesus ada nafsu dan dia mengalahkan nafsunya. Datanya dengan cara dimana? apa? Masa dengan cara bengong habis itu cerot tiba-tiba? Ya enggak dong. Di mana dasarnya di mana? Kalau mengatakan gitu, ayatnya di mana? Bahasanya dari bahasamu. Dasarnya dari bahasamu mengalahkan nafsunya. Kok bahasa saya dari mana? Dasarnya dari mengalahkan mana? Nafsunya. Kalau saya bilang ada ini loh. Sahih Bukhari 4414. Ini dulu dijelasin. Ini dulu dijelasin. Ini dulu dijelasin deh. Iya, itu nanti. Makanya jangan asal karena waktu saya kamu potong terus, jadinya saya tidak bisa
jelaskan dengan baik dan Waktu benar, saya gitu ini loh. waktu saya 5 menit waktu Iya, saya. tiba-tiba Saya kamu suruh sudah mengambil menjawab waktu saya 4 dengan menit bertanya. gimana? Kamu sudah mengambil waktu saya dengan bertanya. Jawaban-jawaban dan tanggapan saya Rasid, kamu patahkan gitu loh. 5 menit waktu Kok saya. tiba-tiba tempat 1 menit saya pakai untuk bertanya, 4 Gimana? menit kau harus menjawab. Udahlah. Pegangan. lari-lari? Gimana Pegangan, sih? udah pegangan. Mau lanjutnya nih? Bukan masalah Kan? pegangan. Kamu kan kasih saya waktu 5 menit, betul? Pegangan. Kamu kasih 5 menit, betul nggak? Kamu bertanya di dalam waktu saya, yaitu waktu saya 5 menit, kamu bertanya. Waktu saya ini 5 menit ini waktu saya harus kau pakai menjawab 4 menit di waktu saya itu. Buset, nggak Gimana sih kamu nyampe ini? ternyata apa yang saya atur tadi. Aduh. Tadi kamu bertanya kepada saya 1 menit, terus 4 Saya menit kan saya pakai untuk bilang menjawab. Kalau waktu saya melenceng, ini, kamu luruskan waktu gimana? saya ini saya manfaatkan untuk menjawab pertanyaanmu dan Pengecut menanggapi. kamu, Rasid. Saya mau menanggapi, boleh nggak saya Kau menanggapi? seorang pengecut. Boleh nggak saya menanggapi dulu, baru menjawab? Kau seorang pengecut, Loh, Rasid. kok tiba-tiba kau dibilang pengecut? Makasih. Nggak boleh saya tanggapi. Makasih. Iya, Rasid, dengarkan Dek. ya, dengarkan. Iya, adekku Edis, Dengarkan. kenapa? 5 Iya. menit waktunya. 1 menit saya bertanya, 4 menit kamu menjawab yang saya tanya Oke, itu. yang saya tanya, yang kamu tanya. Yang saya tanya, ini nih, Sahih Bukhari 4414. Nggak boleh saya Nah, tanggap. 4 menit kau pakai Oke, jelaskan. nggak boleh saya tanggapi apa yang kamu jelaskan tadi. Nanggapinya nanti setelah setelah habis yang 5 menit ini baru 5 menit lagi kau tak lanjut yang Oh tadi gitu. itu. Saya jawab dulu yang itu. Oh gitu gimana? Pura-pura nggak tahu kamu. Kamu pura-pura Udah nggak tahu. santai dong, santai. Ayo, silakan. Santai dong, santai. Silakan. Santai. Jadi gimana nih? Gimana yang Waktunya. sekarang? Nih, sekarang kamu terima dulu waktunya. Kau jelaskan dulu nih. Hadis Bukhari 4414. Silakan. Ini mengatakan telah Silakan, menceritakan 4414. kepada kami bapaknya dari Aisyah radhiyallahu. Waktunya Enggak. dijalanin dulu Waktu termakan sia-sia, saya mau baca data. Oke? Ini waktumu loh. Oke, saya selamatkan waktumu. Pakai waktu biar nanti ada gantiannya. Makanya saya selamatkan dulu waktumu biar kamu banyak waktu. Ya udah nih. Nah, oke. Pakai waktunya. Ayo. Telah silakan. menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Bertanya. Maka ketika Allah azza wa jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah Tentang kamu selangkangan, cerai, pokoknya intinya lah. maka tidak ada dosa bagimu. Intinya tentang selangkangannya Muhammad. Oke, gitulah ya udah, Terus. intinya kan begitu. Udah, jawaban. Terus apa kata Aisyah? Apa kata Aisyah? Apa kata Aisyah? Demi Allah saya Apa? tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Keinginan itu bahasa Arabnya apa di situ? Apa bahasa Arab keinginan di situ? Keinginannya siapa? Keinginannya Allah atau yang Enggak, kamu pahami? kata Yang kamu pahami keinginan siapa? Begini. Ini waktu Iya, saya loh. iya, Ini iya, waktu iya. saya. Saya yang mendikte kamu. Nanti Iya, kamu iya, mendikte iya, saya iya. balik. Keinginan dalam terjemahannya itu bahasa Arabnya apa? Ya udah bacalah, baca apa? Hawa nafsunya Oke, Muhammad. terus? Jadi menurut Aisyah, dia tidak pernah melihat Allah Tuhannya Muhammad itu kecuali sigap menuruti hawa udah nafsu saya jelaskan Muhammad. ya. Udah saya jelaskan. Rabbmu Makanya saya kecuali bilang, sangat cepat makanya saya memenuhi bilang, keinginan Tuhannya- Anda. Sebentar, waktu saya Tuhannya Oke. Muhammad menurut Aisyah Iya. kerjanya itu nurutin selangkangannya Iya, terus Muhammad. gimana lagi? Apa lagi? Terus gimana? Ada Apa? dasarnya ini Dasar, loh. iya, itu dasarnya 44 14. Terus Hadis Bukhari 4414 Itu, bahwa Aisyah tidak pernah Aisyah melihat Allah kecuali nurutin selangkangannya Ya, Muhammad. terus
hawa nafsunya Ya. Muhammad. Terus Silakan tanggapanmu. Terus? yang Silakan. kamu terjemahkan di situ memenuhi atau keinginan? Aku tidak pernah melihat Tuhanmu. Yang kamu ambil bahasa Arabnya memenuhi atau keinginan? Kecuali memenuhi Uridu. hawa nafsumu. Kecuali Apa? memenuhi keinginan Anda. Keinginan siapa di sini? Keinginan Keinginan Muhammad. apa? Keinginannya apa? Iya, keinginan seksual Di mana itu dijelaskan gimana? keinginan seksual? Karena itu Di mana sehubungan keinginan dengan seksual? perempuan-perempuan. Karena itu Se- sehubungan dengan perempuan- perempuan-perempuan yang mau Kalau menyakitinya kepada Nabi. saya tangkap ya. Kalau sehubungan dengan Dan perempuan kamu boleh menggauli. Waktu Oke. saya, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu Betul. ingini. Menggauli itu apa? menggauli itu ya seperti yang kamu pahami lah. Terus Seksual itu, gimana kau itu? Terus Nah, Boleh, menggauli. udah boleh. Artinya Udah Muhammad itu kalau ada perempuan, mau nyerahin dirinya kepada Oke. Muhammad, sama Ini kan Muhammad penjelasan boleh ini. itu dikawin. Ya, udah. Bukan Ya, penjelasan saya, itu kata Aisyah. Aduh, gimana sih orang anak Loh, saya sudah bacakan loh. Lalu kamu menafsirkan dan menjelaskan. Coba kamu baca, coba Oke. kamu baca. Ya, boleh saya ulangi lagi? Saya ulangi lagi. Nah, coba kamu baca. Saya ulangi lagi. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, menyerahkan diri itu apa? Apa menyerahkan diri itu apa? Apalagi? Menyerahkan dirinya supaya dikawin Di sama mana Muhammad. katanya di sini menyerahkan diri supaya Oke. kawin? Apa di situ menyerahkan diri? Pengertian menyerahkan diri Ya apa? nggak di situ? tahu. Ya kali gesek-gesek dirinya. Lah, lah terus gimana? Ya apa? Saya ikut. Nggak tahu. Jadi gimana? Maunya yang mana? Coba lanjutin baca. Oke, saya lanjutin baca ya. Menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki, di mana mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa Selangkangan. terus Intinya soal selangkangannya Muhammad. Udahlah. Selangkangan Muhammad itu Iya. ada urusan Oke. penting masuk Quran makanya. udah ya, Gimana udah. kamu itu? Jadi sekarang Udah. waktu saya 5 menit. Sekarang Oke, waktu kamu. terima Sekarang kasih. waktu kamu. Mana nih waktu saya? Silakan. Ketika 5 menit dia kamu berdiri mengatakan saya sekarang. bahwasanya urusannya yang selalu disebut itu selangkangan. Lah terus kenapa? Apa tendensi yang selalu kamu rujukan kepada hal ini? Kenapa? Cemburu. Itu dulu. Terus kenapa? Bukan Terus cemburu. kenapa? Apa urusannya selangkangannya Muhammad dengan keselamatannya orang Tidak ada Islam? urusannya. Ini cerita kisah Rasulullah. Terus ngapain tuh ada di Nah, Quran? siapa? Ini apa? Ini apa? Ngapain ada di Quran Yang mana itu? yang kamu baca di Al-Quran? Al-Azab 50, 51. Waktu saya. Boleh diam? Silakan. Oke. Silakan. Diam. Begini ya, Edis. Ketika urusan-urusan seperti ini, semua urusan di dalam Al-Quran Karim itu sudah dijelaskan secara terperinci. Kalau dari segi apapun yang kamu narasikan, memang semuanya yang kamu inginkan itu yang kamu sebutkan. Karena apa? Kamu merujuk kepada situ. Tidak ada yang bisa kamu cela dalam ajaran Islam, tetapi kamu merujuk kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi saya bilang, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang perkasa. Tidak seperti Yesus. Cuman jadiin lato-latonya aksesoris. Ya kan? Katanya sempurna. Rasulullah perkasa dari segala aspek. Bergulat. Dia mampu mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Dia ngetes karena Ali bin Abi Thalib udah mulai sombong. Karena tidak ada yang mampu mengalahkannya. Ternyata Rasulullah mengetes, habis itu dikasih tahu. Pertanyaanmu apa ini? Waktu saya kejang. kejang. Kehebatan Rasulullah saya mau jelaskan dari fitnahan-fitnahatul Dajjal. Oke? Nah, ketika Rasulullah dikatakan urusan-urusan ini karena merujuk kepada di sini terus akan selalu di sini. Kalau merujuk ke ayat ini seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 8 bulan, setahun, 2 tahun selalu begini. Seakan-akan semua ajarannya Rasulullah begini. Karena itu yang selalu kamu sampaikan.
Coba kamu lanjut ke ayat-ayat yang lainnya. Hikmahnya apa? Tujuannya apa? Pembelajarannya apa? Karena yang kamu rujuk. Karena apa? Saya rasa di sini ada efek kecemburuan. Karena apa? Ada manusia. Waktu saya. Ada manusia yang katanya sempurna tapi apa? Tapi culai. Tidak punya perempuan, tidak nafsuan. Saya curiga ini normal apa enggak? Apakah dia lemah syahwat, impoten, guguguai, atau suka culai? Itu loh. Begitu maksud saya. Jadi orang seperti ini katanya manusia. Dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Lah, dia bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan cara apa? Dengan cara emang udah ada filmnya Yesus pada saat itu. Dia nonton filmnya sendiri. Yesus ada loh, filmnya ada loh. Nah, itu mau diapain itu? Orang-orang, tahu nggak kalau dildonya Yesus ada? Tahu nggak dildonya Yesus? Udah pernah nonton? Udah pernah lihat dildonya Yesus? Coba cek. Jadi manfaatkan Google-mu kalau Yesus itu ada dildo. Vibrator. Bikin kayak begitu perempuan. Nah, itu palanya Yesus tuh. Itu pala Yesus tuh. Itu palanya Yesus di situ yang bisa bikin perempuan yang bisa bikin perempuan hilang apa? Hilang keseimbangan. Itu kepalanya Yesus. Kepala siapa? Kepala Tuhanmu. Sedangkan Tuhanmu tidak pernah melakukan hal itu dan tidak pernah dipakai. Tapi kau mengatakan dia mengalahkan nafsunya dengan cara apa? Bagaimana caranya? Berarti dia nafsu. Berarti dia ada birahi. Dia nafsu, oke? Sepakat nggak? Berarti Yesus nafsu, dia birahi. Ya kan? Artinya apa? Kalau mau merujuk selalu ke situ. Iya, Rasulullah sempurna kok. Punya nafsu, punya ajaran. Bagaimana ajarannya ini? Nanti dirapihkan. Seperti apa merapihkan ajarannya? Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Banyak ajarannya. Artinya apa? Semua ada runutannya dalam pembelajarannya Rasulullah SAW. Kalau cuma mau dipotong-potong di sini aja, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu aja dalam otak lu. Lu nggak pernah fokus kepada Yesus. Kenapa itu dijadiin gantungan kunci itu? Itu bukan gantungan.